Bioskop angker. Kisah ini terjadi di salah satu bioskop di Yogyakarta. Nia bersama teman-temannya akan menonton film horor. Bioskop itu tidak terlalu ramai. Tapi Nia merasa ada yang aneh dengan bioskop itu. Rasanya seperti ada yang mengawasinya. Nia melihat Nia tidak kuat dan mengajak teman-temannya keluar. Mereka bertemu dengan seorang satpam. Lalu satpam itu mengatakan, hari itu tidak ada film yang bermain di Studio 3. Mereka pun tampak kaget. Ternyata beberapa tahun silam, bioskop itu pernah terbakar dan banyak menelan korban jiwa. Dikisahkan dua gadis menghabiskan malam di kos. Mereka menonton televisi hingga larut malam. Mereka mendengar suara aneh. Salah satu dari mereka merasakan ada hal yang aneh. Tiba-tiba, ia melihat ada darah yang menetes. Dan dari dalam lemari ada suara. Mereka mencoba untuk keluar, tapi pintu tidak dapat dibuka. Lalu lemari itu tiba-tiba ia merasa ada yang meraih kakinya. Lalu ternyata gadis itu tidak sadar bahwa dirinya telah kerasukan. Hingga saat ini mereka tidak tahu makhluk apa yang mengganggunya. Alvin diajak temannya menginap di sebuah hotel di Malang. Hotel itu terkenal akan suasana mistisnya. Setibanya mereka di lobi, mereka menikmati suasana interior mewah dan klasik di sana. Teman Alvin pun penasaran dengan sebuah ruangan. Ia mengintip, tapi ruangan itu dikunci, dan ia pun pergi. Mereka melewati lorong kecil dan ada lukisan di sana. Alvin penasaran dan memandangi lukisan itu. Tapi ia merasa lukisan itu ikut memandanginya. Mereka pun melewati sebuah patung berwarna merah. Tapi entah mengapa terasa sangat berat. Hingga akhirnya mereka melewati sebuah ruangan koleksi. Alvin melihat sebuah lukisan potret diri seorang wanita cantik. Alvin terus memandanginya tak sadar sampai temannya memanggilnya dan ia pun pergi. Beberapa bulan kemudian setelah mereka menginap di hotel itu, suatu malam Alvin bermimpi. Ia berada di ruangan itu lagi. Ia melihat lukisan wanita itu dan wanita itu tersenyum padanya. Keesokan harinya, ternyata ia diajak kembali oleh temannya untuk berkunjung ke hotel itu. Alvin kembali ke ruang koleksi itu dan ia melihat lukisan wanita yang ada di mimpinya. Tapi lukisan itu tetap sama dan ia pun pergi. Tikungan Amoy adalah nama sebuah jalanan menikung di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Suatu waktu, seorang supir penumpang melaju dengan mobilnya hendak melintas tikungan tersebut. Dia kemudian melihat gadis yang berusaha menghentikan mobilnya. Supir itu pun berhenti dan memberikan tumpangan kepada mereka. Awalnya sang supir tidak merasakan ada yang aneh, namun ketika ia tak sengaja melihat ke belakang mobilnya melalui kaca spion dan mesin mobil yang ia kendarai juga mendadak mati. Ketakutan, supir itu langsung lari meninggalkan kendaraannya. Konon, nama tikungan ini diambil dari tragedi kecelakaan maut yang menimpa para gadis Tionghoa, makanya disebut sebagai tikungan Amoy. Walaupun begitu, penampakan hantu tersebut konon tidak membahayakan para pengendara, justru memperingatkan mereka yang melintas di sana agar berhati-hati. Dikisahkan,
ada 6 anak muda yang tengah menjelajah Gunung Merbabu. Iwan keasikan mengambil beberapa foto. Untungnya, ia bertemu dengan seorang wanita dan mereka pun mendaki bersama. Karena cuaca buruk, mereka memutuskan untuk membangun tenda. Malam itu ia bermimpi. Pagi harinya, ia tidak dapat menemukan wanita itu. Hanya tasnya yang tertinggal. Ketika mengembalikan tas itu, ternyata ia baru tahu kalau wanita itu telah meninggal ketika mendaki gunung beberapa tahun yang lalu. Malam itu, dagangan Parman habis sekitar pukul 12 malam. Ketika akan pulang, Parman harus melewati sebuah gang kecil yang gelap. Sudah tidak ada kehidupan di gang itu. Tiba-tiba, ban gerobaknya bocor. Seorang wanita datang ingin membeli gorengan. Parman pun bilang dagangannya sudah habis. Parman yang bingung duduk di bawah pohon. Ketika itu tiba-tiba ia mendengar Sejak itu, Parman tidak pernah lagi melewati gang seram itu. Apakah kalian pernah lewat terowongan Casablanca? Banyak kisah mistis mengenai tempat ini, seperti mesin kendaraan yang tiba-tiba mati. Juga beredar rumor ada pria yang mengakhiri hidupnya di sana. Namun, yang paling mengerikan adalah hantu kuntilanak merah yang sering mengganggu pengendara hingga mengalami kecelakaan. Ada yang bilang dulunya tempat ini adalah kuburan massal yang kemudian dipindahkan. Sebaiknya jika Anda ingin melewati terowongan ini, bunyikan klakson 3 kali supaya para penghuni di sana tidak marah. Ini kisah tentang rumah angker nenek di daerah Kaliurang. Setelah ditinggal pemiliknya, rumah itu jadi tidak dihuni lagi oleh siapapun. Beberapa kali ada saja Gojek driver yang mengantarkan sesosok wanita cantik ke rumah kosong itu. Kaget ketika tahu kalau ternyata rumah itu kosong. Ada juga supir yang bilang mengantarkan seorang wanita dan melihat rumah itu begitu mewah. Namun ketika disuruh berdoa, supir itu baru melihat kalau ternyata rumah itu berbeda. Ada juga kejadian aneh di sekitar rumah itu. Ketika anak-anak bermain, ada penampakan sosok wanita yang diduga kuntilanak. Sosok misterius itu juga kadang terlihat di depan pintu rumah. Ada juga pengalaman seorang kerabat yang menuju ke rumah itu dan merasa berada di dalam mobil gaib. Hingga saat ini, rumah itu tetap menjadi misterius. Apakah ada yang berani uji nyali di sana? Nia baru saja pulang kantor. Lalu ia pergi ke kamarnya. Di sana ia melihat dan tiba-tiba
Bunga dan beberapa temannya mengikuti pelatihan pramuka. Mereka tidak tahu bahwa penunggu di tempat itu merasa terganggu dengan kegiatan mereka. Ketika di kamar mandi, ada yang berbeda dengan Bunga. Ada yang memasuki tubuh Bunga. Rupanya hantu itu adalah penunggu sekolah. Orang pintar yang dipanggil menyampaikan, ternyata ketika di toilet, Bunga yang sedang datang bulan lupa membersihkannya dan membuat penunggu itu marah. Hingga kini, makhluk itu tetap tinggal di sekolah. Kismis episode kali ini datang dari salah satu penonton Tomo News yang mengirimkan ceritanya dengan nama akun YouTube Risha Afiska Nabila. Kejadian ini terjadi di tahun 2013 saat Risha SMA. Sore itu, Risha habis praktek renang. Ia pun bersiap-siap pulang karena sudah hampir maghrib. Ketika Risha mengenakan sepatu di bangku koridor pinggir kolam, ia melihat temannya duduk sendirian. Temannya mengenakan seragam SMA. Dengan nada datar sambil menunduk, ia berkata, "Risha, kok nggak pulang? Pulang, sudah sore, cepat pulang." Tanpa curiga, Risha menjawabnya dan pulang. Malamnya Risha mendapatkan telepon kalau ternyata temannya tadi meninggal. Ternyata temannya meninggal dalam kecelakaan motor jam 2 siang tadi. Jadi, ketika Risha mengobrol dengannya, ternyata ia sudah meninggal. Sore itu, Andi berlatih basket. Lalu dia ingin pergi ke kamar mandi. Kamar mandi terlihat gelap hari itu. Dia merasa menginjak sesuatu, tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Lalu, ia merasa ada yang bernafas di lehernya. Lalu kenapa pintu tidak bisa dibuka? Dan muncul tubuhnya bergetar hebat. Andi tidak bisa berkata apa-apa lagi.